Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahereng. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan, saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau, saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus ngaji kalau wingi bahwa nanti pada akhirnya sing mubun rokok itu rawung dolim, termasuk kita-kita sing soleh. Jadi sempat masuk swarga. Wong pun khaudun Nabi berarti mau mendekati nopo swarga. Bahkan sebagian riwayat khaudun Nabi itu fitnah. Makanya kalau ini cerita, ini kamu salah paham tuh. Orang Khawarij itu soleh-soleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit wong soleh mesti begitu. Ada jajal awet kayak itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Nggak metu perpal perempuan, nggak menjagungan ning omah. Kok railing pengen? Padahal eling pangeran iso ning omah iso ning dalan. Cuma dene selerane kan ilinge ning wong itikaf seminggu ya oke kere Kak. Enggak. Engko kowe seneng pengajian ya ngono. Wong ini ora seneng ngaji sing kok wong limo. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Neng pasar dagang rumah anak putu ya. Cuma APM kan kiai dari pelepak-pelepok di masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepok di masjid seminggu kira-kira tengah. Terus menfonis orang lain. Wah kata. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang-orang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa dengan Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10-20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin merawat anaknya juga ibadah. Gitu ya? Merawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah sih. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Khaudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Ini kalau cerita. Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya, mun beres sing terlambat ben sampeyan ngaji ya. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim apa? Karena semua bentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah, bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakini itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang, karena kamu anggap melecehkan hukum. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlil dam. Nak ngono wong iku halal. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang mengklaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengerah. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan.
Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, masa kiai drengkinan bakul bakso kan enggak? Bakul bakso drengki-drengkinan itu bakul. Orang malah bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Bakul mangan bakso tuku. Tapi bakul es pada adem itu kah? Tukar. Itu saingan, itu nunjukkan nak saingan tak jenis. Mulai kalau aku rada aman, mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beraku aman. Paling wong saingi aku adir wis lomba. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe iki kelas. Ora kena ngalim tulisan kaliber. Dadi rapati di musuh. Akhirnya ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyuco, wong rapati hormati, wong ape drengki apaan? Wong kula yo mak turu temangsang ning kos drengki apa? Mun kula elmoni ya, semua wong rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Berapa kayak gitu? Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngali merah kali pernah di wong nyucuk, wong debar, itu mesti wong mencep. Alim sepi, kok wong debar itu gegere. Ini termasuk strategi ngadepi apa perang. Artinya sakit di ilmu sebenarnya secara ijtihad itu bisa apa? Bisa ten. Dan kulon biasa mama-mama tenggel kulon mereka ngubah lebih anak kulon. Enggak, ini biasa untuk mobil direm, ke semua enggak bareng kulon. Enggak, lagi bener-bener. Kulon betul mobil, nah udah mau ada muter berang-berang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin, atau sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu itu lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusus, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni, Bandai, Syiah, Ahmadiyyin itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdaluri, soalnya mengerem ngelas neng duri, orang terus ini itu syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, es mau brudal, misalnya rata-rata kiai beda partai yang mau brudal. Bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikije pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramahan tim, tak pikir ramahan tim. Ya paling misalnya mati dikije yang ngelusi tidak. Orang yang mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non Muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahah orang-orang kategorinya so. Wong soleh macam payah. Mbak Madin ora kenal lagu ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori apa murtad. Mohon teng pondok kula rata rego ajaran. Wah ana sing kiai tanglet kula Gus yo mboten ngono ajaran iki pondok jeneng. Lagi bantah aku kok takok. Nak bantah, bantah-bantahan, nak takut tak ada. Ini umum kalau perhitung dong, itu memang resiko.
resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah. Kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad. Kemudian diteruskan kalau gitu halal darahnya. Akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya sering kali mengalami percobaan dibunuh. Ya kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakil. Mulanya kalau berapa cerita, neng tinggal negeri wong kesolen mesti pintu-pintu, ngongkong ada sih pintu-pintu. Ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran kok tarif ini adalah Muawiyah itu sopo, pokoknya sing imami subuh. Orang disifati ciri-ciri spesifik buatan, pokoknya sing imami subuh. Lah Muawiyah subuh pria. Nomor wong imam ya di materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya sing imami subuh. Wah, emproh. Buat ini sing piye kok tak nabi ya tahu itu sing piye. Kemudian polisi itu sekitar. Oh, tak tarifnya pokoknya sing imami. Imami meriah. Asipnya apa? Jadi orang pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat. Wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang memprovokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sama tak cerita di tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahawandu itu ikut wilayah Irak dulu. Ketika Irak pecah dengan Iran ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang Kufah sama Basra. Ya, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu kalau ada kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahawandu, Asbahan, Khurasan deh. Itu kan dan Rosamban. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang itu zalim, kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah. Siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya. Yang Said Husain sebagai orang senior, beliau konsultasi sama Said Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibnu Abbas itu kan misananya sinten Nabi. Beliau itu sugeng nganti era Said Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nganti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dihentikan ya. Yabna ammi al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung gue? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepah? Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai keluar cerita sejarah ben sampean roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ana daerah terkenal Bedol Guri, ana daerah terkenal Badoan. Dua tenan ora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Repot terkenal Bedol Guri, ana terkenal kayak Madura Baso. Ana terkenal daerah, oh daerah semua medhit kabeh. Nah, kalau nang Sunda wah wani wong lanang kan tiap daerah dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya, karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti beraju. Tenang. Hasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibnu Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain terkenal Said sing brengkel.
Lane kena diciteni. Sayyid sing turunan Husain ini rata-rata berengkel-berengkel. Nggih, kados orang Iran itu rata-rata Sayyidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Sayyid Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Sayyid Muhammad itu Al-Hasan rata-rata karena Sayyid Hasan dulu itu yang punya keputusan amul istima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Sayyid Hasan yang dikatakan amul istima. Tahun bersatunya umat. Era Husain buat. Walhasil wala-wala cerita Sayyid Husain kersok di bawah orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Terus Sayyid Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Sampai Husain hadihi karobun wa bala'un. Ini karobun, kesusahan wa bala'un dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul, hari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnudzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi nanti Rusia menyatakan mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mati. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia, milik Syiah. Nanti sama. Sebenarnya Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain adalah bin Ali. Di Nabi Muhammad, idola sentrale Ali, terus yang dianggap kesatria prajurit nopo Husain. Sehingga agama Syiah itu ya tiga itu, Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad Benezet, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa mati, wani mati. Itu perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola no sahabat yang kuno ya idola, yang jelas ya nopo idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam. Misalnya masuk idola no sahabat topo, yang nak perang mirip. Terus Mustafa idola no topo, yang ora jelas, sementing itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Loh tentang ibu buatan kuya nih. Karena variasi idolanya apa? Banyak. Jika orang Sunni bentuknya begitu. Mungkin tidak kebetulan. Mungkin tidak kebetulan ini. Oh pengamat itu ngamati sholat umeno paling pusing. Bukan harus yang standar. Sholat Muhammadiyah, PKS, Salafin di standar. Caranya umeno pusing. Dia ini terkenal alim. Loh akbar. Orang yang watlak. Allah akbar. Allah. Oh sedang orang yang ini. Orang yang santai. Ono sing labine ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola. Karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah bolak nek keyakinan wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Sahabat macam-macam. Akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal ya Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang nama. Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh. Jawa niku mahal. Paham ya? Benar ngerti kenapa sih acara berpikir demi nak Sunni mboten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite sik Islam ora malas. Malah dungo.
Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok kiai sundi wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah, Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Emang langsung TV kan nonton bendera Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan, Said Hasan itu rasa seneng perang, tapi semua ya Pak. Jadi ya Pak dia itu perang barang, berpapan titik, nama poli. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa, memang perang repot. Mau ya mirip perang. Cerita. Buat akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Ada perang. Hasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu kuasa. Ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anat kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'anat, kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi dari kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya dinasti Umayyah, digusur Abbasiyah, Fatimiyah terus. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin sendiri. Itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lebih apik di bang konco. Kok konco arane musuh tukaran musuh dhewe kancane dhewe. Mana sajane partai-partai Islam kudu dhewe musuh bersama. Malah sebagai partai-partai dhewe Islam kalah. Di Mesir. Kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya penting kalau diusir. Beda agama, beda partai musir Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang, ya usir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanal ladzina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang meninggal.